Sekarang kita sudah sampai. Aku juga dibawa harus yang si mama. Hah? Harusnya dibawa karpet yang mama. Jadi harus ada perjuangan menaiki tangga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama The Cup Family. Kalau yang Cup itu artinya kan anak-anak kita itu semuanya inisial namanya itu KAP gitu. Kalau anak pertama kita yang ada di belakang yang lagi tidur itu Kinan Arsaka Permana. Dan yang paling bungsu ini Emang ada lagi. Dan yang bungsu ini Keisan Ataki Permana berencana tahun depan mau punya anak lagi, tapi itu juga kalau Allah berkehendak ya, mudah-mudahan aja sesuai dengan apa yang kita rencana ya. Jangan lebih dari 3 ya. Ya, nggak boleh. Persalinan istri saya itu semuanya SC ya. SC ya? Iya. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Jadi nggak boleh dari sebenarnya nggak apa-apa, cuman bisa membahayakan buat ibunya. Sekarang juga sebenarnya untuk yang ketiga juga ini kemarin kita konsul sama dokter harus langsung di MOW. Jadi kayak agak beresiko juga ya. Iya, jadi kayak soalnya banyak kejadian katanya pas anak ketiga itu banyak yang perdarahan. Jadi mikir lagi pas lagi mau punya anak ketiga itu mikir lagi. Pertama banyak komplikasinya karena kan memang dua-duanya kan persalinan sulit, jadi harus melalui seksi cesaria. Jadi kalau mau anak ketiga tuh mesti mikir-mikir dulu gitu. Kalau misalkan udah siap apanya ya? udah siap apa? Siap mental ya. Siap mentalnya. Siap mentalnya. Jadi kemarin juga kayak kata dokternya kalau misalkan mau ini langsung aja IKB permanen. Enggak maksudnya kalau mau punya anak ketiga itu langsung konsul ke dokter, langsung ikut program kayak gitu ya. Kalau pengen wanita, kalau pengen perempuan. Ya. Tapi kalau misalkan nerima aja mah ya ke dokter spesialis biasa juga nggak apa-apa, nggak harus ke peto maternal sih. Soalnya kan anak ketiga gitu. Iya. Proses SC gitu kan. Terus setelah itu pada saat SC-nya kalau di dokter Dries POG tempat terakhir melahirkan harus langsung KB permanen di MOW. Jadi si rahimnya itu kalau bahasa awamnya diikat. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk punya anak lagi yang keempat nanti jadi anak ketiga itu benar-benar jadi anak terakhir gitu. Makanya itu yang jadi pemikiran kita, apakah beneran mau punya anak lagi atau pending aja. Soalnya cowok terus ya, bukan berarti nggak menerima kan cowok terus. Di keluarga istri saya, jadi yang perempuan itu hanya istri saya aja gitu kan. Iya. Hanya istri saya saja mungkin jadi ratunya soalnya adik-adiknya yang berdua itu cowok semua dan anak kita cowok semua. Jadi di rumah itu penuh dengan laki-laki. Jadi pada saat punya anak itu takutnya laki-laki bukan nggak nerima kan, daripada ya istilahnya ya pengen berusaha lah biar punya teman di rumah ada cewek gitu, biar istilahnya ada yang ngurusin ketika kita sudah tua. Ya nggak gitu juga sih ya, biar ada teman aja. Aku ada temennya lah. Kalau misalkan aku sendirian terus kan kayak tadi aja abis jalan sama adik-adik cowok semua, mana ada yang bisa ngebantuin ngurusin anak coba. Kalau adiknya cewek kan seenggaknya ada yang bantuin gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan agak kaku ya pembicaraan kita sekarang ini emang. Kenapa? Ya baru awal-awal sih kita bikin satu video vlog bareng. Kebetulan kita ini tadi dari rumah kita nggak dari persiapan untuk berangkat terus siapin bajunya. Soalnya tadi kita ketemunya di jalan, kebetulan saya
kerjanya di daerah Ciamis dan istri di daerah Pangandaran. Jadi ketemu di Tasik gitu. Jadi tadi istri diantar sama adik-adiknya ke Tasik sekalian servis mobil yang si bapak gitu. Karena kemarin ada insiden sedikit. Biasa kalau cewek bawa mobilnya suka seenaknya aja. Jadi sekarang kita jalan Garut ya? Iya, karena takutnya ke jalan Malangbong padat, makanya jalan Garut biar nyantai juga sih, biar menikmati. Bandung itu berapa ratus kilo sih? Ada 170 ada ya? Pokoknya sekitar 4 jaman sebenarnya. Kalau lancar bisa 4 jam lah. 4 jam 5 jam, 5 ya, jam. kalau dari Tasik kan sekitar 150 ya, kalau salah 130. Nggak tahu. Kebetulan kita juga ntar akan nginep di satu villa yang Katanya asik banget. katanya asik banget tuh, di review di hotel, di review. No. Course ya, nggak apa-apa deh. Dia ntar di sensor aja. Karena kita nggak di endorse. Iya, katanya sih bagus. Udah lihat dari zaman kapan gitu si villa ini. Cuman nggak tahu ya, kadang-kadang kan yang di foto, yang di review, di video sama yang kenyataannya kadang-kadang beda. Ya semoga aja sih beneran bagus. Tapi karena during pandemi ini, ya nggak tahu nih, pasti ada yang berbeda juga. Sebenarnya nggak boleh ya berpergian, tapi kalau saya niatnya sih cuma buat kayak take rest aja, istirahat Jadi doang. sebenarnya kita itu berpergian itu hanya untuk istirahat, karena istri kesibukannya luar biasa sekali, dan kalau di rumah juga Tidak bisa istirahat. tidak bisa istirahat karena ada sesuatu hal lah, itu nggak bisa diobrolin. Staycation lah maksudnya, staycation. Sebenarnya di Pangandaran juga banyak buat staycation, tapi kan Bosen, malah kalau long weekend malah padat sama pengunjung. Jadi menurut saya nggak enak kalau buat staycation gitu, malah rame banget. Karena kan sekarang kan selama pandemi ini kan Jawa Barat maksudnya nggak bisa keluar Jawa Barat, kayak misalkan orang-orang yang tadinya biasanya ke Bali, ke pantai itu ke Bali, ke mana gitu ya. Sekarang kan pada nggak bisa karena kan nggak boleh nih. Boleh aja sih, cuman karena ribet kali ya, harus rapid test apalah, harus ada kadang-kadang ada yang harus swab test kan. Makanya larinya kebanyakan tuh orang daerah Jawa Barat itu pasti ke Pangandaran gitu. Makanya kalau untuk kita staycation di Pangandaran nggak worth it lah, nggak enak. Kecuali kalau weekday mungkin nggak apa-apa, tapi kan kalau weekday kita sama-sama kerja ya. Iya. Jadi nggak bisa kita staycation pada saat weekday. Makanya pada saat ada kayak sebenarnya bukan long weekend ya, cuman karena ada libur aja, libur yang 2 hari karena cuti bersama, makanya nyempetin buat staycation. Kemarin sempet bingung antara Soalnya udah lama kita nggak jalan. udah lama nggak Terakhir jalan. itu kita jalan itu pas sebelum pandemi ya, ke Jogja ya, ke Dieng. Dieng langsung ke Jogja bulan Langsung ke Maret waktu Jogja. ulang tahun Kaisar. Waktu pas ulang tahun. Kaisar sama kamu, ya kan? Ya, pas Bulan ulang Februari. tahun anak yang kedua saya. Kemarin bingung antara mau ke Jogja, ke Garut atau ke Bandung. Kan kemarin kan tahunya kan Soalnya taunya sehari, tahu 2 hari itu rencananya mau Jogja. Cuman katanya Jogja harus pakai rapid test sama surat kesehatan, keterangan kesehatan. Kalau misalkan dari zona merah sama zona apa ya, zona kuning ya. Tapi Iya. karena sebenarnya Pangandaran tuh zona hijau, jadi bebas aja sih kalau mau masuk ke sana. Kalau untuk jauhnya sih sama-sama aja, cuma beda 2 jam. Malah kata saya sih lebih enak ke Jogja kalau untuk jalan. Ya cuma takutnya nanti malah kayak dikejar-kejar di sananya, karena memang masih ada peraturan nggak boleh dari luar Jawa Tengah. Iya. Ya, Jogja. Makanya ya udahlah kita ke Bandung aja. ini juga perjalanan udah agak macet ya, dari sana emang udah macet. Oh, dia dalam rangka apa kita juga? Oh, rangka merayakan anniversary pernikahan. Jadi sebenarnya udah hal yang wajib ketika tanggal 25. Ketika tanggal 25 itu kita harus harus tanggal 25, ini tanggal 20. Iya, tapi kan deket-deket. Ya
ya, tapi kan Kalau kita kan kalau nggak keluar makan 25 atau dari 20 kan pokoknya sekitaran tanggal segitu tuh pasti kita bikin acara. bikin acara aja. Itu kebetulan kalau di di kalender Islam itu kita tuh kan nikah tanggal 1 Muharram. 1 Muharram ya? Iya, 1 berapa Muharram. Saya lupa lagi, pokoknya 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu, jadi nah kebetulan nih besok 1 Muharram juga kita anniversary menurut Islam. Sebenarnya nggak ada ya kalau Islam menurut anniversary. Kita hanya bersyukur aja bahwa Kita masih bisa bersama, dikasih kenikmatan, dikasih keluarga yang sehat, ya. dikasih Sempet sakit sih kemarin ya. dikasih istri yang soleh, dikasih Amin. anak-anak yang dikasih istri yang solehah gitu, dan dikasih anak-anak yang sehat, sempurna, pintar, dan ya mudah-mudahan aja menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama dan buat dirinya sendiri dan keluarganya nanti. Oke lah, daripada saya ngobrol lama-lama, mungkin ntar durasinya kelamaan. Episode pertama ntar ikuti terus keseruan kita di perjalanan, akan cerita aja gitu, vacation kita di perjalanan gimana, di hotelnya gimana, terus nanti kita kemana aja di Bandung, terus ntar mungkin siapa yang lebih sibuk mengurus anak dan siapa yang lebih nurut anak itu siapa. Pokoknya ikuti terus ya keseruan kita kali ini. Ya sekarang Sekarang mau masuk dulu ya. Sudah nyambung. Kalau yang dari sebelah sana ya, tuh, sebelah kanan dari Tasik. Kita dari sini barusan dari Garut. Jadi kalau dulu itu sebelum ada Lingkar Nagreg itu, daerah Nagreg sebelah sana itu macet sekali ya. Sudah nyampe di daerah Dago ya, di daerah kita udah nyampe di penginapan di Pilatel yang Resort Salse ya, Resort Salse. Jadi ini tempatnya emang sangat mengasihkan dan ini pokoknya kebetulan istri lagi check in dulu kah ya ke resepsionis. Dan ini anak-anaknya nggak mau diem. Di sini ada Akinan. Halo Akinan. Halo.
Sini ada Kecan. Wow. Kita nginep di sini ya. Ibu. Oh, ibu tuh, ibu, ayo. Jadi kebetulan kan istri sudah ngebooking lewat Traveloka. Ibu. Mudah-mudahan tempatnya bisa apa ya? Mudah-mudahan tempatnya nyaman dan anak-anak bisa nyaman lah ya. Oke, ntar tunggu ya di kamarnya seperti apa. Taman apa?